Masuk ke bulan Februari 2026 yang kemungkinan terjadi di tiap minggu di zodiak terpilih ada apa sih? Kita buka ya dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat plus konfirmasi plus saran mungkin dari minggu-minggunya. Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, kita buka buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Gemini, halo. Seperti apa sih energi di tiap minggunya di bulan Februari 2026 ini buat zodiak Gemini? Kita buka sama-sama ya. Ini energi mingguan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Ada apa sebenarnya di keadaannya? Ini kartunya Gemini, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Gemini nih kartunya, kita buka sama-sama ya. Seperti apa sih di energinya? Ini buka dulu dari keseluruhannya ya. Zodiak Gemini lagi berjuang, lagi memperjuangkan maju gitu ya. Orang di keadaan gini apapun yang terjadi ya maju gitu ya. Udah siap. Seseorang yang siap buat ngehadapin segala macam ujian di depan untuk mencapai keinginannya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dari energi ini bisa berbuah ya, dipermudah keinginannya di bulan Februari ini. Kita buka aja lah energi tiap minggunya ada apa sih gitu. Di minggu pertama ada apa jadi ya Gemini? Di minggu pertama ada the strength. Ini minggu yang sedang berjalan ya, minggu ini the strength, ada kesabaran, sabar gitu. Di minggu kedua nanti kita buka kartu konfirmasi plus saran mungkin ya dari keadaannya. Di minggu kedua ada energi justice, ada energi tabur tuai. Di minggu ketiga ada energi apa hayo? Di minggu ketiga ada energi king of one, energi ketegasan. Di minggu keempat ada energi, di minggu keempat ada energi ini tentang kecurangan, hati-hati tentang kecurangan ya. Hati-hati tentang kecurangan, atau gini lah minggu keempat nanti aja lah ya, kita bahasnya satu-satu aja dulu. Ini kepinggirin dulu, kita buka dari energi pertama. Energi pertama ada energi the strength. The strength biasanya keadaan diuji dari kesabaran gitu. Mampukah kita sabar menghadapin ujian-ujian yang ada di kehidupannya zodiak Gemini? Ini kartunya, ujiannya datang dari mana sih? Seperti apa sih ujian buat zodiak Gemini di energi the strength ini? Ini kartunya kita buka sama-sama. Gemini, halo. Ujian datang dari keadaan ketika kita lagi berusaha, masalah uang, rezeki gitu ya, di rezeki di uang. Kita ngusahain tapi kok banyak sesuatu yang bikin kita jengkel. Lagi diuji kesabarannya ya di minggu sekarang. Ini bisa lepas ketika dari ujian yang ada, kita lepas untuk kebahagiaan di depan walaupun berat gitu ya, ngelewatin ujiannya selama kita masih bertahan. Oh, ini dari ini ya, selama kita masih bertahan, selama itu pasti akan ada jalan keluar lah ya, walaupun energi yang ngehalanginnya desan kayak sesuatu yang kita rencanakan kok nggak berhasil gitu ya, makanya lelah, capek, ya udah aku mau lepas kebahagiaan di depan walaupun sakit buat meninggalkan energi ini gitu, bahkan meninggalkan ngelewatin energi ini lebih ke ngerasa sakit gitu, tapi kitanya masih bertahan. Mudah-mudahan ada jalan ya. Kita buka aja lah dari energi bertahan. Ada energi bertahan di sini, kita buka. Flag of One. Ini bertahan dari mana ya? Dari kecurangan kayak gini, Kak. Kenapa sih sesuatu bisa bikin kita nggak sabar gitu ya? Kita kayak
ngerencanain sesuatu gagal gitu. Tapi kegagalan ini tentang kecurangan, kita mau lepas dari energi itu ya. Ada seseorang yang curang, kita mau lepas dari energi itu. Ini keadaannya gini, selama kita bertahan, suatu saat nanti kayak seseorang yang nutupin bangkai gitu ya, lambat laun juga tercium baunya. Jadi jangan takut, selama kita masih berusaha, sabar ngelihat keadaannya. Jadi jangan terburu-buru gitu, sabar dulu, nanti juga yang curang bisa ketahuan. Jadi tenang dulu ya, selama masih bertahan pasti akan ada jalan keluar. Jadi bisa tahulah ya, kenapa sih selama ini apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan di energinya kok nggak berhasil. Karena di sini bau-bau energi, ada kecurangan, makanya mau segimanapun kita ngusahain, mau ada pencapaian segede apapun, ketika di dalamnya ada kecurangan kayak gini, ini susah buat perubahannya, buat berkembangnya. Tapi di sini akan ada keajaiban lah ya. Sesuatu kebahagiaan yang sesaat itu akan terlihat, kecurangan yang sesaat itu gitu, kecurangan yang bikin dia bahagia sesaat itu akan terlihat dengan sendirinya. Tapi kuncinya satu, the strength, sabar. Ini rencana kita kayak gagal gitu, ada rasa kecewa di energi ini. Cuman dari keadaan ini kita sedih, wajar lah ya. Dari rasa kecewa ini harus yakin, kitanya harus yakin ya, kalau apa yang kita kejar akan ada hasilnya. Mungkin dari kegagalan bisa bikin kita ragu, tapi dari rasa kecewa itu kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa di depan akan ada pencapaian, walaupun ada kesedihan di sini. Sabar dulu. Jadi intinya dengan kesabaran semua akan terlihat gitu tentang kecurangan-kecurangan seseorang. Kita tutup energinya ya di keadaan ini. Ada justice Kak, justice tentang tabur tuai di sini. Ada energi justice, ada energi justice, ada energi tabur tuai. Ini kartunya zodiak Gemini, kita buka justice sama aja kayak kita ngusahain apa sih kemarin gitu ya. Ketika kita ngusahain kebaikan di keadaan kemarin, pasti akan ada balasan kebaikan juga sekarang. Tapi ketika kita ngelakuin hal-hal yang nggak baik di keadaan kemarin, sekarang ada balasannya. Kita buka apa adanya gitu ya. Gemini di sini Queen of Wands. Energi gini ya, rezeki kita ngalir. Kadang ketika kita ngeluarin takut apakah akan ada lagi gitu. Justru kalau nggak kita alirin di sini kayak tersimpan gitu ya, yang namanya tersimpan lambat laun busuk. Jadi biarkan mengalir, mungkin ngalir segitu, datangnya nanti gede lagi gitu ya. Kalau keluarinnya sedikit-sedikit, ya rezekinya yang datang juga sedikit-sedikit. Jadi jangan takut, ada tabur tuai di sini dari segi keadaan. Ini keinginan kita banyak, pengen ini, pengen itu gitu, akan tercapai, akan bisa tercapai gitu ya, dari keinginan yang banyak ini. Bisa tercapai, cuman ya gitu, kayak gini, ini teh aku teh berusaha, tapi kok kayak ini tadi Queen of Pentacle ya, kalau ngasih ya udah jangan hitung-hitungan, nanti juga ada rezeki yang datang. Walaupun mungkin ketika kita ngasih kayak energi Gemini, aku juga keinginan belum tercapai, udah gini udah gitu ya. Tapi di sini akan ada keadaan di mana apa yang kita inginkan ada jalan ya. Buka keadaan yang baru. Di sini di strength, sabar dulu di minggu kedua tentang kesabaran. Di sini masih ada godaan, masih bimbang. Oh, dari keinginan ini teh masih ragu gitu ya. Ini benar nggak kalau ingin ini, benar nggak kalau ingin itu gitu. Tapi dipikir-pikir keinginan Gemini belum tercapai, tapi Gemini udah gini lah, udah gitulah ke keadaan sekitar. Yang ngebalas bukan kita, bukan keadaan, tapi yang di atas ada justice. Jadi jangan takut ya. Ini keinginan kita temperan tentang keadaan ngedukung nggak itu. Ada justice juga Kak di sini yang ngalangin justice. Jadi jangan berharap gini ya di energi ini. Justru kalau kita berharap kebaikan ke sini, yang balasnya ini lagi nggak ya gitu. Jangan berpikiran ke situ, karena kalau kita punya pikiran ke situ, di sini pasti
kayak nggak seperti itu konsepnya gitu Kak. Temperan mengalir gitu ya, yang ini ngeluarin, ada lagi datang dari mana. Ini keinginan kita ini apakah akan berbuah Five of Pentacles dari apa yang kita inginkan. King of One, King of Swords. Di sana ada rencana. Ini tentang godaan ya yang diinginkan. Jadi gini, kalau dipikir-pikir gitu ya, di minggu kedua, kenapa sih apa yang kita inginkan ini belum juga tercapai? Pikir ulang lagi, balikin. Apakah kalau tercapai keinginan kita itu bermanfaat nggak buat kitanya? Ada baiknya nggak buat kitanya gitu ya? Kalau dipikir lagi, kenapa belum tercapai? Kenapa belum terwujud apa yang kita mau selama ini? Di sini ada the devil Kak. Godaan itu kayak sesuatu yang bukan bermanfaat buat kitanya, makanya keadaan kayak yang susah gitu. Tapi dari energi ini justru kita akan ada rencana buat kedepannya. Jadi biar gini ya, kalau misal contoh pengen barang apa gitu, kalau kita beli itu manfaatnya apa gitu, tapi di energi ini ada ngalir rezeki, cuman dialokasikan ke keadaan yang lain gitu, yang lebih bermanfaat. Kalau emang jalannya udah bener, biasanya rezekinya ngalir. Ini kenapa susah? Emang nggak bermanfaat buat zodiak Gemininya. Di sini ada justice kan, sesuatu yang baik akan ada kebaikan gitu ya. Kenapa? Jadi gini, kenapa kita belum terbeli apa yang kita mau itu gitu ya? Itu nggak bermanfaat. Kita tertolong sama kebaikan kita sama orang lain gitu. Coba kalau nggak baik gitu, pasti penyesalan ada. Nah kayak gitu di energi minggu kedua. Tapi kalau kitanya udah bener gitu jalurnya, ini mudah kan rezeki. Oh emang udah waktunya gitu ya, atau udah jalan yang baik. Sekarang masuk ke minggu ketiga, ada energi King of One. King of One. Ada energi ketegasan. Di sini King of One, ada energi ketegasan. Enam pedang. Dari keinginan, kita kayak punya keinginan tapi mau tegas sama keinginan itu mau kita kejar gitu ya. Tapi di sini ada kecurangan. Ini dari tadi Gemini, dari kartu ke pertama itu ya tentang kecurangan, ini terakhir kecurangan. Mungkin gini ya, kalau kitanya nggak curang, mudah-mudahan nggak curang. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita harus punya tindakan tegas ketika melihat kecurangan ya, kita harus tegas. Harus gimana sih ketegasan itu gitu untuk kebaikan Gemini buat kedepannya. King of Cup Kak, desan. Dari tadi juga gitu ya. Kita harus tegas, karena kalau nggak tegas, apapun yang kita rencanakan ini nggak akan ada keberhasilan. Walaupun kita mengharapkan rencana itu dengan sepenuh hati gitu ya. Selama di lingkungan itu masih ada sesuatu atau seseorang yang curang, nggak akan bisa tercapai. Kitanya harus punya ketegasan ya. King of Cup, kita mengejar apa yang kita mau, mengejar apa yang kita inginkan, tapi kadang bingung sendiri sama pemikiran kita, sama keadaannya. King of Cup, perasaan kita yang nggak bisa bohong. Perasaan nggak bisa bohong. Jadi ini perasaan udah tahu gitu ya, oh ini tentang keinginan ke sana, kenapa nggak selalu tercapai? Udah tahu gitu, ini pasti ada kecurangan di sini, tapi kita masih ngejalanin. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berubah, mudah-mudahan suatu saat nanti akan ada penerimaan, gitu, akan ada keadaan yang baik. Tapi bukan seperti itu. Ini harus sesuatu di sini harus diakhiri gitu tentang kecurangan ini, karena mau sampai kapanpun ketika kita melangkah dengan keadaan yang seperti ini nggak akan menemukan titik terangnya. Justru gini ya, kita ini the world, Nine of Pentacles, the Lover. Ketika kita melepas sesuatu yang emang nggak baik buat kita, itu ngasih kesempatan sesuatu yang emang benar-benar baik buat kita datang di energi ini. Karena yang ngalangin juga desan. Ketika kita salah memasukkan sesuatu ke diri kita itu, atau memasukkan sahabat, teman atau pacar ini ke lingkungan kita, di sini selalu aja ada kesedihan. Mungkin berasalah ya hari-hari belakangan ini atau bulan-bulan ini atau bisa jadi tahun-tahun ini, kok apa yang diusahakan gak berhasil, jadi ada kesedihan terus. Jadi diri kitanya yang tadinya mampu segala, ketika kita berjalan sama seseorang di sini,
kok jadi ngerasa nggak mampu gitu. Padahal perasaan baik gitu. Berarti ada hal yang nggak baik di belakang itu ya. Sarannya untuk keadaan ini apa sih? Jadi gini Kak, bisa berasa mah gitu ya. Bisa berasa sama Gemini juga. Kalau kita berdealing sama orang yang curang kayak gini, biasanya yang tadinya kita bisa mampu, kok jadi ngerasa nggak bisa, jadi ngerasa nggak mampu. Itu karena kita berdealing sama orang yang salah. Di sini tentang destar. Kadang kita takut untuk melepas seseorang yang emang kita kayak berharap ke situ ya. Tapi yang namanya destar, ini kayak nantinya diperlihatkan kejelekannya, terus kitanya harus punya tindakan tegas. Di situ ada destar. Yang namanya destar, kebahagiaan mungkin bukan seperti apa yang kita rencanakan. Karena kalau ketika kita tahu seseorang yang bersama kita atau orang yang dealing sama kita ini curang, kadang kita ngerasa kecewa gitu ya, kok nggak seperti apa yang diharapkan. Tapi disitulah destarnya, kebahagiaannya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi bahagianya berasa gitu. Males lagi ya, ini tentang kecurangan lagi Gemini. Ini kecurangan lagi. Kalau ngomongin kecurangan gini suka bingung, soalnya apa ya, yang namanya kecurangan nantinya nuduh inilah, nuduh gitulah gitu ya. Jadi sebenarnya malas. Cuman dari energi ini dari tadi ada terus kecurangan-kecurangan ini. Udahlah, kita bahas apa adanya aja ya. Nah, mudah-mudahan ambil sisi baiknya aja gitu ya. Kita nggak usah memfitnah atau apa ya. Kita jalani aja diri kita, itu kehidupan kita. Kecuali kalau emang ada buktinya kelihatan, baru intinya kita boleh menuduh kalau ada bukti. Soalnya susah ini cerita yang ada, yang keluar tentang kecurangan, masa harus cerita tentang kebaikan, oh ini orang baik gitu ya. Yang ada nantinya sengsara ke kitanya. Ada dedepil, ada godaan. Kadang orang baik, orang curang biasanya lebih baik dari orang kebanyakan gitu ya. Kayak baiknya nggak wajar. Nah, di sisi lain di belakang itu ada kecurangan. Di sini ada the devil. Nggak wajar itu biar kitanya ketergantungan sama dia di energi ini. Ada energi apa tuh? Pentacle tentang uang. Pertimbangkan lagi tentang kebaikan-kebaikan, karena di sini energi Gemininya lagi keberlimpahan. Ketika keberlimpahan, orang-orang banyak yang deket ya. Coba pikir lagi, ketika kita susah, apakah ada yang deket sama Gemini? Ini kenapa sih ada kecurangan gini? Karena energi kitanya Queen of Wands. Terus gini, tentang pengeluaran, baik, boleh baik gitu ya, tapi harus dengan perhitungan. Ini yang halangin Hangman. Yang halangin Hangman apa hubungannya sama kecurangannya? Kayak gini Kak, kita mudah-mudahan keadaan nyelamatin diri kita dari kecurangan yang ada gitu. Yang tadinya kita pengen usahain apa kemana, tapi nggak taunya keadaan belum ngedukung karena energi di sananya curang. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya energinya. Ini Queen of Wands, dari keberlimpahan kita ada kesedihan. Oh, dia ngambil kesempatan dari kesedihan itu Kak. Ini kita harus punya tindakan tegas. Jadi orang ngambil kesempatan dari kesedihan, ngerti nggak maksudnya? Ketika kita berada di keberlimpahan gitu, orang-orang kan dekat. Terus kadang kita sedih gitu ya, pengen mikirin apa atau pengen apa. Seseorang di sini tahu kita lagi sedih, nyari kesempatan di situ biar perasaannya ngasih. Ketika perasaan nggak ngasih kan nggak enakan gitu ya orang teh. Hati-hati. Jadi orang yang curang mah baiknya melebihi orang yang biasa gitu, orang yang normal. Ini Page of Cup. Jadi keadaan teh nggak seperti apa yang diharapkan sebenarnya. Tentang pondasi hubungan, sebenarnya nggak ada pondasi hubungan. Yang ada pemanfaatan, the devil, godaan. Kita pikir-pikir baik-baik lagi gitu ya, pikir balik lagi, bener nggak gitu. Soalnya Page of Swords ngelihat dari jauh, bukan ngelihat dari posisi perasaan ke perasaan gitu ya. Soalnya orang yang curang bisa lebih jago Kak, nyuri hati, nyuri perasaannya. Kita pikir logika aja ya. Di sini ada Hangman. Hangman datang dari mana? Dari Two of Cups. Kita ngerasa seseorang di sana kok sama kayak kita, pemikirannya sama kayak kita, jalannya. Tapi sebenarnya ini Three of Cups
kesenangan yang sesaat yang akhirnya jadi masalah konflik yang bikin kita sendiri ragu sama apa yang kita miliki, sama apa yang kita mampu. Ini kartunya ya, saran buat energi minggu keempat. Apa sih sarannya? Sarannya depul, Kak. Jangan takut untuk memulai gitu ya. Ketika takut untuk memulai, kadang kita mempertahankan sesuatu yang salah karena takut buat memulai. Jadi jangan takut ya, ini energi depul. Yang baik jauhin, kita mulai lagi. Walaupun mungkin ngerasa mampu atau enggak ya, harus yakin kita mampu, daripada berjalan dengan seseorang yang enggak baik seperti itu, enggak akan ada keberhasilan. Jadi energinya seperti itu. Jadi Gemini, makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Terima kasih juga yang udah personal reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.